Sejarah kemerdekaan Indonesia. Merdekanya Indonesia tidak lepas daripada ulama, tidak lepas daripada perjuangan mereka, doa mereka. Bahkan ketika itu Habib Salim bin Ahmad bin Jindar, ketika Presiden Soekarno sudah mengumumkan kemerdekaan dan sudah menentukan lambang negara dengan warna merah putih, maka ketika itu Habib Salim ketika berada di rumahnya, beliau melihat tidak ada baju, tidak ada kain yang berwarna merah. Beliau ambil daripada korden daripada rumah beliau ikatkan menjadi imamah, dan beliau menggunakan jubah putih melambangkan merah dan putih. Ini mereka semua ulama cinta kepada tanah air. Mereka sangat cinta kepada negara Republik Indonesia. Maka insya Allah kita di dalam hati kita, mudah-mudahan kita ada kecintaan kepada tanah air, cinta kepada ulama, sehingga insya Allah ya Allah angkat seluruh wabah daripada yang ada di muka bumi ini. Modalnya cuma satu, ya modalnya cuma satu. Kalau ingin hajat kita dikabulkan, kalau ingin permintaan kita dikabulkan, apapun yang kita mau dikabulkan, modal kita hanya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi ketika itu ada di salah satu negara mengalami masa-masa yang mungkin seperti Indonesia atau bahkan lebih. Ulamanya difitnah, jadi ulamanya dicaci maki, dibunuh, segala macam kedoliman terjadi di saat itu. Segala macam kehancuran terjadi saat itu. Maka datanglah beberapa masyarakat kepada seorang ulama, meminta saran dan meminta doa kepada salah satu ulama. Bagaimana ya Syekh, wahai Habib, ini negara kita sedang begini hancur, kezaliman di mana-mana. Maka apa yang disampaikan oleh seorang ulama tersebut, ketahuilah kalau ingin Allah angkat semua wabah, semua kezaliman, semua permasalahan yang ada di muka bumi ini, satu, yang pertama kita semua banyak bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai daripada bertobat, kita tambahkan keimanan kita, ketakwaan kita, sholat kita rapikan, maka pasti pertolongan Allah akan datang. Pasti pertolongan Allah akan datang. Maka dilakukan saat itu, maka alhamdulillah tidak lama Allah angkat semua wabah, semua permasalahan di saat itu. Jadi intinya apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, kita sering tahu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar apapun masalahnya. Masalah ekonomi, jalan keluarnya takwa. Masalah daripada wabah, jalan keluarnya takwa. Semua permasalahan, solusi yang paling tepat adalah kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan segan-segan, jangan malu-malu kita minta sama Allah. Ya, kalau kita minta sama Allah, jangan kita ngatur Allah. Banyak yang terjadi, kita ngatur Allah. Ya Allah, saya ingin dapat, yang belum punya jodoh biasanya, saya ingin dapat jodoh ya Allah. Jodohnya itu si fulan itu yang ada di sebelah, orangnya begini begitu. Kalau dia bukan jodoh saya ya Allah, tulis jodoh saya ya Allah. Kalau dia bukan jodoh saya, pokoknya gimana caranya jodoh saya ya Allah. Itu ngatur Allah, betul nggak? Jangan. Ya, kalau kita mau minta sama Allah, ya kita minta dengan jangan ngatur Allah. Ya Allah, saya minta dekatkan jodoh saya. Kalau memang dia jodoh saya, maka dekatkanlah. Kalau bukan ya Allah, jauhkanlah. Berikan yang terbaik untuk saya ya Allah. Begitu kalau doa, betul. Ya. Dan kalau pingin daripada doa kita diijabah, saya mendapatkan ijazah ini ketika itu saya di Malang di Darut Tauhid. Ketika itu saya bertemu waktu khol daripada Habib Abdul Qadir bil Faqih Darul Hadis Marang. Saya waktu itu berjumpa dengan Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, daripada putra Al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Beliau mengijazahkan, beliau dapat daripada ayahnya, daripada kakeknya, orang-orang soleh, daripada guru-gurunya. Kalau pingin doa kita diijabah, ya ada caranya, yaitu setiap kita akhir doa kita sebut nama Allah, ya Rabbana 5 kali, sambil di dalam hati kita
niatkan hajat kita. Tetapi mintanya juga dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harapan, dengan penuh rendah diri kepada Allah, maka insya Allah Allah ijabah doa kita. Ini amalan, silahkan mau diamalkan. 5 kali baca ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana 5 kali, sambil dalam hati benar-benar kita minta sama Allah apa hajat kita. Nah kalau saya dapat lagi, kalau pengen diluaskan rezeki, ya setiap habis sholat subuh, ya ini saya dapatkan di saat khol daripada Habib Ali Al-Habsyi di Solo, ya baca ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq 10 kali. Apa itu artinya? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya wahai Allah yang telah memberikan keselamatan kepada Nabi besar Muhammad, memberikan rahmat kasih sayang kepada Nabi besar Muhammad, waftah minal khairi kulla mughlaq, ya Allah bukakanlah semua pintu kebaikan yang tertutup. Kulla mughlaq, yang masih tertutup ya Allah bukakan semua. Pintu kebaikan itu apa? Yang pertama rezeki juga pintu kebaikan, betul. Kesehatan juga pintu kebaikan, betul. Panjang umur juga pintu kebaikan. Jodoh pintu kebaikan. Semuanya yang kita hajatkan itu intinya pintu kebaikan. Nah kita baca itu 10 kali setelah habis sholat subuh, insya Allah doa kita diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya dapatkan juga daripada ketika saya berangkat khol waktu itu, daripada amalan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Baca itu insya Allah dawamkan. Dan juga ya kita jangan lupa ya juga mendawamkan daripada sholat duha, insya Allah kita dibukakan daripada pintu rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya semuanya itu kita kalau minta sama Allah ya kita penuh dengan harapan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan rendah hati, penuh dengan semuanya, maka insya Allah doa kita diijabah sama Allah Subhanahu